Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada malam hari ini kita lanjut taklimnya tentang furudus sholat. Fardu-fardunya sholat. Furudus sholat. Pertama, fardu itu maksudnya rukun itu tidak sempurna sesuatu perbuatan, suatu amal apabila tidak dikerjakan. Maka rukun dalam ibadah itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka ibadah yang paling utama itu apa? Salat. Ibadah yang paling utama adalah salat. Maka kewajiban kalian sebagai santri itu adalah paham dan lebih memahami tentang rukun salat. Ya, pertama rukun salat itu adalah an-niyatu. Apa itu an-niyatu? Niat. Apa an-niyat? Niat qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluha fil qalbi wa talaffuz biha sunnah. Niat itu adalah qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi. Sesuatu yang muncul dari dalam hati, keinginan yang kuat dalam diri kita, muqtaranan bi fi'lihi, yang mana keinginan itu langsung dilaksanakan dengan perbuatan. Maka kalau mau sholat, saya mau sholat, contohnya saya mau sholatin tapi duduk, apakah itu niat? Saya mau pergi sholatin tapi masih merokok. Saya mau pergi sholat ini tapi masih main bola, apakah itu niat? Apakah itu niat? Belum niat. Kenapa? Karena niat itu adalah sesuatu yang diawali dengan dikerjakan dengan perbuatan. Maka niat dalam sholat itu, niat dalam sholat adalah ketika an-niyatu, kedua wa takbiratul ihram ma'an niyati. Maka niat dalam sholat itu adalah dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Allah, pada saat kalimat Allahu Akbar, disitulah kita menempatkan niat. Di mana tempatnya niat? Sama nama jumran. Di mana tempatnya niat? Di dalam apa? Di dalam jumran. Dia tulis itu di dalam jumran. Niatnya tempatnya di mana? Niatnya tempatnya di hati. Paham tuh? Pada saat apa kita berniat dalam sholat? Pada saat takbiratul. Coba kamu contohkan takbiratul ihram. Coba, jumrah coba. Mana takbiratul ihram? Ayo coba. Allah. Bukan Allah Akbar. Ini kapan berniatnya ini? Allah Akbar. Maka niat itu gerakan dalam hati. Kamu gerakan dalam hati niat. Paham? Allahu Akbar. Allah. Maka agak panjang sedikit Allahnya. Allah. Disitulah kamu taruh niat. Apa niatnya? Pertama niat untuk sholat. Bukan, tidak mungkin Allah kamu berniat yang lain. Maka ketika takbiratul ihram, Allah, niat dalam hati itu saya mau sholat. Kalau diucapkan itu namanya usolli. Apa artinya usolli? Saya berniat sholat. Itu diucapkan. Usolli fardal maghrib salasa rakaatin mustaqbilal iblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau niat yang disebut. Tetapi niat sesungguhnya itu ketika takbiratul ihram. Paham tuh? Di mana tempatnya? Hati. Allahu Akbar. Maka biasa kalau Ustadz Imam kamu lihat itu tiada Allah Akbar. Allah Akbar. Itu cepat sekali. Karena ada proses dalam hati kita itu dilintaskan dalam hati. Pertama niat untuk
sholat. Kemudian ta'yin. Apa itu ta'yin? Dijelaskan sholat apa? Sholat apa kamu? Maghrib. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Allah, dalam hati saya, ya Allah, saya mau sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Oh, coba praktekkan dalam hati saja ya. Coba praktekkan sekarang. Coba ucapkan dulu usalli. Semua. Ini namanya talaffuz niat. Namanya talaffuz niat. Itu belum niat. Ayo sekarang angkat takbir. Allah. Simpan dalam hatinya kamu. Simpan dalam hati. Perhatikan. Simpan dalam hati kamu mau sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Bisa lama itu loh. Tapi jangan disebut. Kalau kamu sebut lagi di mulut, bukan niat itu namanya. Karena wa mahalluhal fil qalb. Tempatnya niat itu di dalam hati. Wa talaffuz biha sunnah. Mengucapkan niat itu, melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Paham Tom? Coba ulang dari pertama. Usalli fardal. Usalli fardal. Takbir. Allah. Apa yang kau niatkan tadi? Arul. Berapa? Bukan apa lagi? Soalnya lama kamu pulang kampung, saya sudah lupa semua kamu punya nama. Siapa? Arjun. Apa terendah hati tadi? Karena lillahi ta'ala, karena Allah. Paham Tom? Ulang. Jangan sampai tidak paham. Usalli. Kapan diucapkan itu? Kapan? Ketika sebelum takbir. Sebelum takbiratul ihram kamu ucapkan itu. Setelah itu takbir. Ayo. Allah. Kalau ini kamu lakukan, kamu dianggap sah berniat. Selama ini belum pakai kan? Selama ini yang kamu pahami niat itu usolli fardal maghrib, sholat sarakaatin. Itu bukan niat, itu namanya lafaz niat. Apa namanya? Kalau diucapkan dapat pahala. Tidak diucapkan tidak apa-apa. Sah sholat. Yang tidak sah sholat itu kalau kamu tidak taruh dalam hati. Paham Tum? Sekarang kamu misalnya mau sholat, ini imam sudah mau ruku, kamu masih usalli fardal maghrib, masih lama kan? Usalli fardal maghrib, langsung saja Allah. Tapi dalam hati, ya Allah, saya mau sholat maghrib 3 rakaat makmuman. Saya bermakmum sama imam itu. Paham Tum? Jadi rukun sholat yang pertama tadi apa? An-niyatu. Yang kedua wa takbiratul ihram ma'an niat. Mengucapkan, melakukan takbiratul ihram bersamaan dengan niat. Yang ketiga wa qiraatul Fatihah, yaitu membaca surah Al-Fatihah bil basmalah, dengan diawali dengan bismillah. Perhatikan, mazhab Imam Syafi'i itu bismillah dalam Al-Fatihah harus dibaca, dan dibacanya harus kuat, harus jahar. Jadi tidak boleh Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu mazhab lain. Kamu nonton di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu begitu. Paham Tom? Mereka melakukan baca basmalah, baca Al-Fatihah tidak menggunakan basmalah. Paham Tom? Jadi harus contohnya sana, siapa namanya? Tori Bulu. Zelo, coba Zelo. Takbir dari pertama. Usalli, coba. Praktek langsung. Usalli. Sebuah suara. Dari usalli coba. Usalli
posisi. Ayo usalli. Ayo kuat. Usalli. Salih pada maghribi Selasa. Ada mereka. Takbir. Allahu Akbar. Masa begitu sholat? Tadi kan sudah ajar tadi. Coba ini siapa namanya? Ramadan. Coba. Usalli. Fardal. Usalli. Ini yang di depannya Ustadz ini yang kepala angin semua ini ya. Ayo usalli. Fardal. Maghribi. Rakaatin. Angkat takbir. Allah. Apa tadi Ustadz bilang tadi? Allah. Tempatkan dalam hati apa? Niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Baik itu takbiratul ihram ma'an niyati, mengucapkan takbiratul ihram dengan niat. Takbir Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya wa qiraatul Fatihah bil basmalah wa tasdidatil arba'ati asyar. Baik, Tom? Membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah itu 14 tasdidnya. Sekarang tugas sebelum Ustaz lanjut, kamu tulis mana tasdidnya Al-Fatihah. 14. Ustaz periksa sekarang. Tasdid Bismillah berarti satu di Ustaz kasih bocoran. Bismillah di huruf lam ada tasdid satu. Coba cari sampai 14 sampai waladhdallin. Coba tulis sekarang di bukunya. Sekarang, ayo semua jangan petengok-tengok. Kerja masing-masing. 14 tasdid dalam Al-Fatihah. Ambil Quran.